1D Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan menganalisa penjabaran proses dengan membandingkan algoritma NSCF dan PSCF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, Sarjana Teknik Magister Komputer. Untuk yang NSCF itu punya 5 proses, yaitu proses A, B, C, D, dan E. Untuk arrival time-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4, dan burst time-nya ada 4, 2, 5, 8, dan 4. Sehingga jumlah burst time-nya itu 23, dan itu diketahui di soal. Nah, yang ditanyain itu rata-rata processor time, rata-rata waktu tunggu, sama prioritas proses yang dijalankan. Untuk mengetahui pertanyaan ini, kita menuju ke proses ini yang eksekusi, untuk mengeksekusikan proses ini. Nah, untuk yang pertama, proses yang masuk itu proses A, yaitu pada milidetik ke 0. Ini kan diketahui arrival time-nya itu 0, jadi proses A masuk pada milidetik ke 0. Di sini proses A. Kemudian proses A dieksekusi sampai burst time 4. Jadi ini proses A dieksekusi dulu dari milidetik ke 0 sampai milidetik 4 sampai burst time-nya. Untuk A ada warna kuning. A. Nah, jadi kan proses A kan sedang berlangsung. Nah, ternyata saat proses A berlangsung dari milidetik ke 0 sampai ke 4, itu ada proses B yang masuk. Selain B nanti ada C, D, sama E. Yang pertama dulu, itu ada proses B yang masuk pada milidetik ke 1. Kemudian pada milidetik ke-2 ada proses C yang masuk. Nah, untuk milidetik ketiga itu ada proses D yang masuk. Ya Allah. Ini yang ketiga. Kemudian ada pada milidetik keempat itu ada proses E yang masuk. Nah, proses E ini diikuti oleh proses-proses sebelumnya yang belum tereksekusi. Proses yang ini nih, ada B, ada C, sama ada D. Jadi proses E-nya diikuti B, C, D. Jadi proses yang belum tereksekusi. Nah, untuk selanjutnya, jadi kan yang belum jadi kan A udah dieksekusi nih. Terus yang belum dieksekusi itu ada B, C, D, sama E. Nah, selanjutnya mana sih yang mau dieksekusi? Yang mau dieksekusi itu proses yang burst time-nya paling kecil. Dilihat dulu burst time yang paling kecil itu yang mana. Ternyata yang paling kecil itu yang proses B. Maka kita akan mengeksekusi proses B terlebih dahulu. Ini proses B-nya. Burst time-nya itu proses B 2. Jadi ini 2. Warnanya hijau untuk proses B. Nah, kemudian setelah proses B tereksekusi, itu ada proses C, D, dan E yang belum tereksekusi. Untuk proses C, D, dan E
yang paling kecil burst time-nya, maka proses tersebut yang dieksekusi terlebih dahulu. Kita lihat lagi, burst time yang paling kecil itu burst time-nya proses E. Burst time-nya proses E itu ada 4. Jadi E-nya dieksekusi dulu, warna merah. Burst time-nya ada 4, 4. Warnanya untuk proses E itu ungu. Proses E. Nah, kan prosesnya udah tereksekusi. Yang belum dieksekusi itu ada proses C dan D. C dan D, kita lihat lagi. Burst time-nya yang paling kecil yang mana? Ternyata yang paling kecil itu burst time prosesnya yang proses C. Maka proses C kita eksekusi lagi. Ungu, merah. Sebanyak burst time-nya itu 5. Untuk C, prosesnya warna biru. Berarti kan ini C-nya udah dieksekusi, dan yang belum dieksekusi itu proses D. Jadi kita turunkan saja proses D. Kita eksekusi dulu proses D. Nah, eksekusi dulu warna merah. Dan burst time-nya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk D warnanya oranye. Proses. Nah, ini sudah jadi. Setelah menyelesaikan proses antriannya, selanjutnya kita bisa menghitung start time, finish time, turnaround time, dan waiting time. Yang pertama itu di sini ada proses A. Untuk start time-nya dimulai dari 0 dan finish time-nya itu ini 4. Oh ya, turnaround time itu cara ngitungnya finish time dikurangi arrival time. Kalau waiting time itu cara ngitungnya start time dikurangi arrival time. Turnaround time berarti 4 dikurangi 0 berarti 4. Waiting time-nya 0 dikurangi 0 berarti 0. Selanjutnya proses B. Untuk start time-nya itu dimulai dari 4 milidetik ke 4 dan finishnya itu pada milidetik ke 6, sehingga turnaround time-nya itu 6 dikurangi 1, 5, dan waiting time-nya start time dikurangi arrival time 4 kurangi 1 berarti 3. Selanjutnya untuk proses C start time-nya itu 10 pada milidetik ke 10 dan finish time-nya itu pada milidetik ke 15. Sehingga turnaround time-nya finish time dikurangi arrival time 15 dikurangi 2 berarti 13 dan waiting time-nya 10 dikurangi 2 berarti 8. Selanjutnya untuk proses D itu start time-nya 15, start time-nya milidetik ke 15 dan finish time-nya pada milidetik ke 23. Turnaround time-nya 15
15 dikurangi 3, 13. Proses B, start time-nya 15, 23, turunannya 2, berarti turn time-nya 23 dikurangi 3, itu 20. Dan waiting time-nya 15 dikurangi 3, 12. Untuk start time-nya proses E itu 6 dan finish time-nya 10, sehingga turnaround time-nya 10 dikurangin 4, 6, dan waiting time-nya 6 dikurangin 4, 2. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa turnaround time-nya itu 9,6, rata-rata turnaround time-nya 9,6, dan rata-rata waiting time-nya 5. Jadi di sini kan ditanyain tuh waktu prosesor atau prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 9,6 milidetik, dan rata-rata waktu tunggu ini waiting time, rata-rata waiting time berarti 5 milidetik. Untuk pertanyaan yang ketiga, prioritas proses yang dijalankan. Untuk prioritas proses yang dijalankan, kita bisa lihat dari proses antrian ini. Itu berarti A, yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga E, yang keempat C, yang kelima D. Nah, jadi prioritas proses yang dijalankan itu A, B, E, C, D. Nah, ini yang NSCF. Sekian penjelasan dari NSCF. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang ESCF. Untuk ESCF itu prosesnya masih sama, A, B, C, D, E dengan arrival 0, arrival time 0, 1, 2, 3, 4 dan bus time 4, 2, 5, 8, 4, sehingga jumlah bus time-nya itu 23. Karena jumlah bus time-nya 23, jadi kita bikin antrian dari 0 sampai 23. Untuk proses yang pertama masuk yaitu ada proses A. Proses A itu arrival time-nya 0 dan bus time-nya 4. Nah, kalau misalnya di NSCF itu kan nanti waktu dieksekusi prosesnya, nanti pas dieksekusi nanti milidetiknya kan dari 0 sampai 4. Tapi kalau misalnya di PSCF itu kita lihat dulu apa ada proses lain yang masuk dalam antrian antara milidetik 0 sampai 4. Dilihat dulu, ternyata ada proses B, C, D, dan E. Kita masuk ke ini dulu eksekusinya. Ini dieksekusi A. Warna kuning. Nah, ini cuma satu waktu dieksekusi karena di milidetik ke-1 itu ada proses B yang masuk. Nah, karena udah dieksekusi 1, yang tadinya A-nya bursemnya 4 jadi 3. Selanjutnya kita akan eksekusi prosesnya lagi, dilihat bursem yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu bursemnya proses B, sehingga kita eksekusi proses B.
dengan Bursem 2. Tapi kita lihat lagi apakah di milidetik kedua ada proses yang masuk. Ternyata ada, yaitu proses C. Jadi P-nya sampai sini. Jadi P-nya cuma 1 milidetiknya. Nah, terus kita lihat lagi. Oh ya, tadi kan B kan udah dieksekusi 1 tuh. Jadi Bursemnya dari 2 jadi 1 Bursemnya. Terus kita mau eksekusi lagi prosesnya, kita lihat Bursem yang paling kecil. Ternyata B yang paling kecil lagi. Jadi kita eksekusi B-nya. Jadi ini jadi 2. Nah, untuk yang selanjutnya adalah proses D pada milidetik ke-3. Kemudian kita lihat lagi Bursem yang paling kecil untuk dieksekusi. Ternyata Bursem yang paling kecil adalah Bursem proses A. Kita eksekusi lagi proses A. Tapi kita lihat dulu, jadi kan 3 tuh, 1, 2, 3. Ada nggak yang masuk pada, ada nggak proses yang masuk di antara milidetik 345 45. Ternyata ada, yaitu ini proses E. Nah, terus kita kan tadi di sini A. Nah, terus kita lihat lagi Bursem yang paling kecil. Setelah dimasukkan proses yang E, ternyata A lagi yang Bursemnya paling kecil, maka kita eksekusi yang A lagi. Terus kita lihat ada proses lagi nggak yang masuk. Ternyata nggak ada. Berarti nanti A Bursemnya 2. Jadi A Bursemnya 2. Sekarang ini A juga jadi digabung. Jadi ini. Nah, selanjutnya itu tinggal proses ini E, D, dan C. Ini. Nah, kita lihat lagi Bursem yang paling kecil, yaitu E, 4. Maka kita eksekusi 4-nya. Karena tidak ada proses yang masuk proses yang ini, yang diantara ini, jadi kita ngerjainnya kayak biasa. 4 berarti milidetiknya 4. Maaf, maksudnya ini eksekusinya, maksudnya Bursemnya 4. Itu ungu. Ini tuh E. Kemudian proses yang tersisa adalah proses C dan D. Nah, kurang ajar.
Terus untuk mengeksekusi proses ini kita lihat lagi bootstrap yang paling kecil, yaitu bootstrapnya proses C. Maka kita mengeksekusi proses C. Proses C bootstrapnya itu 5. Proses C warnanya biru. Ini C. Dan yang proses yang terakhir itu ada proses D. Proses yang masuk terakhir itu proses D. Maka kita eksekusi yang terakhir itu ada bootstrapnya itu ada 8 tuh 2, 4, 6, 8. Untuk D warnanya oranye. D. Nah, setelah menyelesaikan proses antrian, jadi nanti tuh prioritas prosesnya itu A, B, A, E, C, D. Nah, selanjutnya karena ini proses antriannya udah selesai, kita ke nyari start time, finish time, turnaround time, sama waiting time. Untuk proses A, start time-nya adalah 0. Untuk finish time-nya 6. Untuk turnaround time itu sama aja kayak yang NSCF, finish time dikurangi arrival time, di 6 kurangi 0, 6. Tapi kalau yang waiting time itu berbeda dengan yang NSCF. Kalau yang waiting time kan kayak gini nih tadi. Jadi waiting time proses A itu akhir proses A dikurangin ketika proses A menjadi antrian yang ini, jadi ini dikurangin ini, jadi 3 kurangin 1 itu 2. Kemudian untuk proses B, start time-nya itu 1, finish time-nya itu 3. Untuk turnaround time-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk waiting time-nya, jadi kan kalau A kan dia harus ngantri, kalau misalnya harus ketabrak sama B. Nah, kalau misalnya yang B itu kayak NSCF ngitungnya, jadi 1 dikurangi 1 0. Kayak NSCF itu start time dikurangi arrival time 0. Untuk proses C itu start time-nya 10, finish time-nya 15, turnaround time-nya finish time dikurangi arrival time 13, waiting time-nya start time dikurangi arrival time 10 kurangi 2, 8. Kemudian untuk proses D, start time-nya 15, finish time-nya 23, kemudian turnaround time-nya 23 dikurangi 3 sama dengan 20, dan waiting time-nya 15 dikurangi 3 itu 12. Untuk start time proses E 6, finish time-nya 10, turnaround time-nya finish time dikurangin
arrival time 10 kurangin 4, 6, dan waiting time-nya start time dikurangin arrival time 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, jadi ini rata-rata turnaround time-nya itu 9,4 milidetik dan waiting time-nya rata-ratanya 4,8. Jadi waktu prosesor atau processor time yang dibutuhkan untuk memecahkan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 9,6 milidetik. Dan rata-rata waktu tunggunya yaitu atau waiting time-nya itu 4,8 milidetik. Dan prioritas proses yang dijalankan itu ini A, B, A, E, C, dan D. Nah, ini. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.